Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Firman. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan nikmat iman, kesehatan kepada kita serta kesempatan sehingga kita bisa hadir ke dalam Masjid Darussalam Nur Iman ini untuk melaksanakan ibadah fardu secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita, adapun judul kutum kita pada siang hari ini adalah pentingnya dakwah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu punya tujuan. Pertama, Allah menjadikan kita tujuannya fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia terkecuali hanya untuk tunduk dan patuh serta sujud kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, kewajiban kita, tugas pokok kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ibadah dalam kehidupan ini. Maka ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah akan berpengaruh kepada diri tersebut, kepada seseorang tersebut ketika menjalani hidupnya. Kalau dia dekat dengan Allah, hidupnya akan terasa mudah menjalani hidup ini. Tapi kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sempitkan kehidupannya di atas dunia ini bahkan sampai di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tugas yang kedua adalah tugas besar, tugas mulia. Apa itu dakwah? Apa itu dakwah? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari berbuat maksiat. Pertanyaannya, siapa saja yang ditugaskan Allah ini? Ada hadis Bapak, ada hadis Ibu. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari? Man ra'a minkum munkar, siapa yang melihat keburukan, kejahatan. Ini kita ulang sedikit. Kalau yang namanya mengajak berbuat baik itu Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan mencegah orang dari berbuat maksiat itu tugasnya pertama adalah tugas pemimpin Pak. Pertanyaannya, siapa saja pemimpin itu? Satu, kita urut Pak, supaya kita sadar kita di posisi mana sekarang. Satu, presiden. Dua, gubernur. Tiga,
Oh, bupati, ompek, camat, 5. Boleh. Lurah. Kepala desa atau lurah. Di bawahnya lagi. RW dulu. RW dulu lah. Iya RW kan itu. Habis itu RT, habis itu siapa lagi? Kepala keluarga. Kita sebagai ayah, sebagai suami adalah pemimpin. Terus siapa lagi? Istri, Pak. Istri kita juga pemimpin. Kepada siapa? Bukan kepada kita, Pak. Kita kan ditunjuk-tunjuk bini kita boleh hubungi itu, Pak. Sembahyang apa? Jangan bermaksiat. Wah, enggak itu caranya kalau untuk mengasih tahu atas tidak begitu. Tapi untuk kepada anak, seorang istri mesti bilang, "Nak, sholat kau. Nak, berpakaian yang enggak kamu." Itu adalah kekuasaan istri. Terus apa lagi bawahnya? Baru diri sendiri, Pak. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari apa yang disampaikan oleh Allah tadi dalam surah Ali Imran, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, siapa orang yang mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang dari berbuat maksiat, sesungguhnya dia itu adalah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beruntung itu siapa? Kita yang beruntung di sisi Allah. Ini perlu kita ingatkan Bapak Ibu. Sudah kita urutkan dari atas. Kita tak usah berbicara jauh-jauh sampai presiden segala macam. Kita saja dulu. Saya sampaikan hadis Nabi. Apa kata? Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa, dari azab nar, dari siksa neraka. Artinya apa, Pak? Ketika kita sebagai ayah, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka ada kewajiban kita untuk memaksa anak kita untuk ada maksaan, Pak. Mesti dipaksa. Kapan Bapak Ibu dipaksa itu anak untuk sholat? 10 tahun. Kata Nabi, "Muru auladakum bis-shalah." Suruhlah anakmu sholat ketika berusia wasan asrin. Ketika usianya 7 tak disuruh. Jadi Pak, kalau anak kita umur 7 tahun mesti kelas 1 SD ya. Tak boleh kita marahi. Nak sholat, nak sholat, nak sholat. Sampai usianya 10 tahun. Sampai usianya 10 tahun Bapak Ibu, maka mesti tegas untuk menyampaikan ini, untuk melaksanakan sholat tersebut kepada anak. Nak sholat, kalau tak mau, kata Nabi, pukul. Artinya apa? Bukan mesti menyakiti, mesti pukul, tapi punishment, hukuman. Hukuman dia takut. Contohnya Pak. Nah, kalau engkau tak sholat, hari ini ayah tidak akan kasih uang jajan, kan begitu kan? Punishment. Takut, kalau saya tak sholat nanti tidak dikasih ayah belanja. Takut dia, maka dia sholat. Bukan mesti dipukul. Setiap ancaman, setiap sesuatu yang kita bilang menakutkan anak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, maka itu namanya hukuman. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kias kepada yang lain, sholat, puasa dan lain sebagainya. Maka yang kedua Bapak Ibu, kata Allah, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari berbuat maksiat. Ini Pak, banyak kita kenapa? Mohon maaf, ini bukan tidak berdosa Pak, berdosa kita. Contoh,
istri kita keluar dari rumah tidak pakaian sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Bagaimana Ustaz pakaian yang diperintahkan oleh Allah? Buka Pak surah Al-Ahzab ayat 59. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihi min jalabihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang beriman dan anak-anak orang beriman, hendaklah dia memakai jilbab. Jilbab itu Bapak Ibu, kita buka kamus bahasa Arab, adalah pakaian panjang yang longgar. Ini banyak kita kenali Pak. Ada mengatakan pakaian jilbab itu kan Ustaz tradisi. Tradisi itu Pak adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf, jubah ini Pak, ini bukan apa ini, bukan kewajiban ini. Jubah ini adalah tradisi. Kenapa saya katakan tradisi Pak? Abu Jahal, Abu Lahab pakai jubah. Makanya tradisi. Tapi jilbab pakaian panjang untuk perempuan itu bukan tradisi. Itu kewajiban dari seorang wanita untuk menutup auratnya. Maka berdosa Bapak membiarkan istri Bapak keluar dari rumah, belanja ke pasar, tidak pakai pakaian yang disesuaikan yang diperintahkan oleh Allah. Pakai celana keluar rumah, gola awal menengoknya Pak. Berdosa gitu Pak. Orang tua saya dulu punya adik saya perempuan, pernah keluar bukan tak pakai rok, tapi pakai rok jin. Ada dulu kan, rok jin. Apa kata ayahku? Buka. Kalau tak kau buka, saya yang membukanya. Sampai hari ini Pak, adik saya tak pernah membuka auratnya pakai pakaian yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tergantung orang tuanya Pak. Kalau kita biarkan dari kecil anak kita keluar pakai celana pendek, kita biarkan anak kita pakai celana keluar sampai tua, dia tidak akan berubah. Tapi orang tua mesti tegas dari kecil. Kita jangan menganggap Pak itu tidak dosa. Kita rajin sholat Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Takutnya kita nanti ketika di padang mahsyar, ketika kita hendak masuk ke dalam surga, anak kita menuntut kita, wahai Tuhan, ayahku dulu tak pernah mengingatkan saya agar saya keluar dari rumah untuk berpakaian dengan sesuai yang Engkau perintahkan. Kita leponek semayang. Maka sebagai orang tua Pak, tegas tapi lembut Pak. Tegas tapi mesti lembut. Gimana caranya Ustaz? Caranya Pak, satu, kalau kita menyuruh anak jangan pakai suara kasar. Nah, pakai kerudung ya nak yo. Nah, pakai jilbab ya nak yo. Lembut aja kita ngomong. Tak mau ya, geser sedikit tangan awak. Nah, pakai jilbab ya nak. Nak apa ya? Nah, pakai jilbab ya nak yo. Mau itu Pak, tak perlu suara besar. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mesti Pak kita amalkan Pak. Kenapa? Kalau kita biarkan Pak kondisi isi alam yang manusia ini kita biarkan jauh dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Ingat kata Nabi, besok orang yang tak menyampaikan dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, datang besok musibah. Orang yang baik itu yang paling dulu kena. Besok di akhirat, orang yang tahu tak mau dia mengingatkan keluarganya, dia duluan masuk neraka. Mesti kita ingatkan Pak. Caranya mesti lembut tapi tegas. Jangan sudah besar baru dihompak pakai kayu dosa. Dari kecil Pak, dari kecil. Saya buktikan, maka saya berani bilang seperti ini Pak, saya sudah buktikan.
anak saya yang perempuan mar'atus solihah, kadang-kadang keluar tak pakai kerudung. Saya bilang, nah pakai kerudung ya, nah, kerudung. Kalau nggak mau saya geser tangan saya. Iya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita ingin sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang tiba kepada kita agar kita, keluarga kita, pasangan hidup kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, karena kita berusaha menjadi orang baik, besok di akhirat Allah kumpulkan kita bersama dengan orang yang baik dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.